Halo Joe, balik lagi di channel saya Duki Chandra. Kali ini saya akan nge-review untuk tas ultralight yang saya sering pakai, yaitu tas dari Kawipack namanya KVL. Ini tasnya 22 liter ya. Penasaran kan untuk tas 22 liter ini bisa muat untuk keperluan solo hiking. Sebelumnya saya tes dulu ya. Nah, untuk tasnya seperti ini. Kalau dipakai ini sih, kalau buat ukuran 22 liter menurut saya cocok banget untuk tas ultralight. Tuh. Untuk spesifikasinya ntar saya jelaskan ya. Untuk tas Kawipack 22 liter ini bahannya bisa kalian lihat di sini nih, akan saya jelaskan. Untuk saya kan, untuk setiap review gear saya berdasarkan pengalaman saya pakai, dan saya sudah memakai beberapa tas ultralight seperti dari Monte, terus dari triple outdoor yang kemarin. Mungkin yang tas yang ultralight yang saya punya, yang menurut saya yang paling nyaman, yaitu tas ini nih, tas dari Kawipack. Pokoknya kenapa saya bisa menyebutkan nyaman, meskipun ini frameless ya, tidak ada framenya gitu, yang bikin nyaman tuh si tasnya tuh stabil gitu pas dipakai. Jadi pokoknya enak lah di punggung gitu. Dan penasaran kan apa isi dalam 22 liter ini? Bisa masuk semua keperluan solo hiking saya. Ntar saya keluarkan satu-satu ya, tapi saya akan menjelaskan dulu untuk si tas Kawipack ini. Spesifikasinya, tas Kawipack ini didesain untuk tas ultralight, dan bahannya seperti bahan dari nilon ini ya. Ada nilon, tapi nilonnya saya kurang tahu, ntar saya jelaskan di sini juga. Terus ada apa sih, ada kompartemen buat water bladder ya, jadi bisa disimpan di dalamnya untuk water bladder. Soalnya ini ada jalurnya. Terus ada untuk sakunya juga, saku yang di sini nih, yang saat dipakai. Bentar. Nah ini tuh ada sakunya, ini saku apa lupa lagi, pouch, shoulder pouch namanya, shoulder pouch. Terus untuk chest beltnya ada, ini chest beltnya kecil, nggak terlalu besar, jadi termasuk enak juga. Terus untuk hip belt tas dari Kawipack ini nggak ada, tapi menurut saya ini cukup stabil juga gitu meskipun tanpa hip belt. Soalnya menurut rata-rata sih tas yang di bawah 22 liter biasanya udah tanpa hip belt itu. Dan untuk untuk meshnya juga nih, yang saya suka tuh dari Kawipack tuh meshnya bener-bener enak gitu, bener-bener melar banget. Tapi nggak sampai melarnya tuh, karena sering dipakai melar, nggak sampai apa namanya, jadi kayak kedodoran gitu, tapi tetap kenceng ini si meshnya gitu. Terus untuk saku buat di sini juga, penyimpanan mungkin bisa disimpan. Saya ini biasanya nyimpan minuman yang ukuran 1 liter, tapi saya pernah nyimpan yang 1,5 liter juga, masih cukup gitu ya. Dan untuk ini tali pengencangnya juga menurut saya bagus ini. Ini juga nih bagus nih, jadi nggak gak gampang melar lah gitu. Pokoknya bukan gak gampang melar, jadi kalau meskipun udah melar tapi kuat lagi gitu ininya. Beda sama yang lain-lain, kalau melar tuh ntar cepet gimana ya, cepet longgar lah gitu lah. Udah itu oh ya, ini ada buat tempat untuk penyimpanan trekking pole, tapi untuk pengencangnya tuh cuma ada di satu aja ya, cuma di sini, di bawahnya nggak ada.
cuma buat penyimpan apa sih, buat penyangga aja, penyangga untuk trekking pole. Dan ini untuk pengencangnya juga nih, pengencang talinya satu ini, jadi di model gini, nah digituin, tarikin. Udah itu untuk si jahitannya mungkin kayaknya udah Bartek juga, jadi udah kuat kalau menurut saya. Untuk si busa soldernya, busa tasnya ini menurut saya empuk, tapi kalau dibandingin empuk sama yang triple outdoor, yang Laran Tuka triple outdoor, mungkin lebih empuk yang itu gitu, yang Laran Tuka triple outdoor. Tapi menurut saya ini sudah cukup nyaman gitu. Dan yang paling suka ini tas tas dari KW Pack dengan kapasitas 22 liter, terasa bener-bener kapasitasnya besar gitu dibandingin dengan yang 22 liter dari Monte. Untuk webbingnya juga bagus kalau menurut saya, beda dengan webbing yang kayak biasa. Ini kayaknya webbingnya lumayan juga harganya gitu. Untuk KW Pack ini saya lihat dengan sekarang harganya sekitar 280 ribuan, tapi kalau salah mungkin saya bisa cantumkan di bawah video ini ya, di link deskripsi juga. Paling untuk ngebukanya kayak gini tuh, sama model kayak Monte yang kemarin. Jadi kancingnya ada di pakai model kancing kayak gini. Nah terus kalian dipet-pipet, nah terus dipakai tali yang stretching kayak gini. Udah tuh, ini 22 liter ya, yuk tuh. Oke. Tuh lumayan oke lah. Oh ya, ini untuk beratnya sekitar, yang saya suka tuh beratnya di bawah 300 gram, sekitar 280-an gitu lah. Ntar saya cantumkan di bawah juga. Oke, sekarang saya akan langsung membahas apa aja sih yang ada di dalam tas KW Pack ini ya, 22 liter. Barang-barang apakah bisa masuk semua peralatan soul hiking saya. Jadi saya mau langsung cek aja ya. Oke, yang pertama mungkin ada botol aqua. Jadi saya jarang sekali pakai langsung buang, enggak. Jadi kemarin ini udah lama banget, udah beberapa bulan saya baru pakai sekali, dipakai terus dipakai ulang terus gitu. Pakai zero waste. Oke, udah itu. Oh ya, untuk beratnya mungkin saya ntar disimpan di deskripsi saja ya, sama saya dicantumkan di legweight.com. Oke. Udah itu ada trekking pole, terus dalamannya yang luar dulu ada pasak dari Dola Giri yang saya sering pakai. Ada P3K di sini. P3K-nya campur semua saya. Ada banyak. Ada perban, Rexona, obat-obatan. Tuh, balsem ini. Betadine juga ada. Ini pasta gigi. Sikat gigi lah ada. Nah, ini buat kalau flu, kalau nggak meler di gunung ya. Nah, ini untuk sikat gigi yang udah dipotong seperti biasa, khas anak UL, anak usia lanjut ultralight. Udah itu ada tali pulsi,
saya bukakan lagi bentar. Biasa ya untuk ngepackingnya biasanya pakai apa sih, ini tuh pakai plastik dalam. Ada ini, ada jaket dari Nepa ya, jaket buat running, buat trekking bisa ini. Oke, buat summit juga bisa. Udah itu, ini ada tenda dari Black Sherpa model USA Pro yang pernah saya kemarin pakai di Gunung Sangar. Untuk beratnya mungkin semuanya saya cantumkan di link deskripsi saja ya. Ini ada cooking set yang saya bawa. Biasanya sih saya cooking set kadang pakai yang spiritus, kadang pakai yang gas, tapi ini saya sekarang mau tunjukin yang gas dulu aja ya. Oh ya, ini cooking set dari Fire Maple, kalian bisa beli di situs Hack and Run ya. Oke, tuh kompornya sama, kompornya juga Fire Maple dari Hack and Run. Dan untuk gasnya, bentar, nah sama ini, gasnya sama ini di tempat yang tadi juga dari Hack and Run juga ini ya. Ini asli langsung dari Hack and Run. Untuk gasnya ini sekitar kapasitas yang 230, 200 berapa pokoknya. Tapi ntar Hack and Run katanya mau launching yang 110 gram. Semoga lebih cepat biar lebih ringan juga ya. Tapi untuk kapasitas segini juga saya awet nyampe beberapa kali hiking gitu. Beberapa nyampe mungkin 1 2 3 4 5 kali saya. 5 kali awet yang kayak gini. Oke. Udah itu pos kaki ganti buat tidur. Ini ada scope dari Sumbu Langit. Oke, ini ada jaket dari Columbia ya. Ini saya belinya dari Samaga Outdoor yang mumpung lagi diskon. Ini biasanya jaket ini sama saya bisa dibuatkan jadi base layer juga gitu ya. Jadi nyatu gitu, nggak usah bawa pakaian ganti. Jadi ini dipakai pakaian ganti waktu malam, soalnya biar lebih hangat. Kalau kalian mau ganti juga mungkin bisa ganti ke model base layer yang Columbia yang Omni Heat kalau menurut saya, kalau mau lebih hangat. Oke, ini ada sleeping bag dari Meika yang saya sering bawa. Ya jangan dijelasin juga ya, jangan dijelasin. Yang warna hijau, saya buka dulu deh biar enak. Biasanya sih saya packing, biasanya kalau lagi pengen masukin pakai staff set, biasanya kalau enggak gitu. Tapi ini berhubung kemarin saya pengen pakai staff set, jadi saya pakai staff set gitu. Biasanya sih saya seringnya nggak pakai staff set. Nah, ini ada sleeping pad. Biasanya saya pakai matras aluminium yang motil, tapi sekarang saya lagi nyoba pakai apa sih, sleeping pad. Ini sleeping pad dari Wild Outdoor, Wild Shell bukan Jambura, pokoknya apa namanya. Ini harganya sekitar 200 ribuan lebih lah pokoknya. Ini saya pakai, ini nyaman, jarang bocor juga. Kalau kempes sedikit saat malam ada sih, itu biasa sih kalau namanya kalau namanya udara terus di sekitarnya di tempat dingin pasti bakal kempes. Ini jaket buat tidur juga, jaket bulang. Tadi sleeping bag bulang ya. Oke, sleeping bag Uniqlo bulang. Saya belinya thrift shop, ini pernah saya jelaskan sebelumnya.
Ini pakaian ganti, ada celana dalam, terus celana ini dari sama outdoor mountain gear. Tapi kalau kalian mau lebih ringan bisa kalian beli mungkin legging dari Uniqlo yang model heat warm ultra warm heat tech gitu. Oke. Paling sih udah itu aja, nggak ada yang lain. Paling itu aja sih, nggak ada yang lain lagi yang saya bawa ketika solo hiking. Paling untuk dokumentasinya mungkin kamera dari GoPro 7 Hero Black. Kalau enggak saya pakai kamera HP yang ini saya lagi rekam ya. Untuk pemakaiannya kantong ini menurut saya nyaman lah buat seri ultralight ya. Kan sekarang banyak juga mikro ultralight untuk pembuatan tas, tapi yang saya baru merasa nyaman pakai dari apa sih, si Kawipack ini, Kawipack KVA 22 liter. Oke, mungkin penjelasannya oh ya, bentar saya timbang dulu ya. Oke, ini sama saya udah di pack ulang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, bisa kalian lihat tuh, saya nggak curang sama sekali. Jadi base weight yang saya sering pakai itu ini tuh 3,4 kilo 12 gram. Oke, ini untuk base weight saja ya, belum sama logistik. Biasanya kalau sama logistik saya bisa nyampe 4,8 kiloan, hampir 5 kilo, bisa 4,8. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah menonton channel ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya agar saya semangat terus untuk membuat videonya. Kalau begitu sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oke.